dakwah sembunyi-sembunyi, ya belum dakwah terbuka, belum hijrah ke Madinah, ada satu tempat yang disebut dengan Darul Arqam. Itu kalau yang haji ya atau yang umroh, itu tempatnya di sebelah mana, Guru? Itu tempatnya ya di dekat Bukit Sofa, di Bukit Sofa. Kan ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Yang dulunya tempat itu berada di pojokan. Berada di mana tuh? Di pojokan tuh, berada di pojokan. Sehingga kemudian itu menjadi tempat para sahabat yang memeluk agama Islam pengen belajar kepada Nabi. Nabi belum dakwah secara terbuka. Di situ tempatnya tuh. Kenapa tempat di situ? Jauh dari yang lain. Aman kalau belajar di situ. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab bergabung, masuk Islam, tambah kekuatan, disitulah mulai dimunculkanlah dakwah secara terbuka, konvoy Nabi bersama para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, menyuarakan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keliling Ka'bah tuh. Rabbi bil Mustafa ballihum maqasidana waghfir lana farhamhum ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, juga dosa orang tuaku, juga dosa anak-anakku. Ya Rabbi bil Mustafa ballil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan hidayahmu, anugerahkan taufikmu, anugerahkan hadiahmu ya Rabbi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا Ya Allah ya Tuhanku, berkahilah keluargaku, berkahilah guru-guruku, berkahilah jamaahku ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramun wal muhtaramun, al-mukarramat wal muhtaramat, para tuan-tuan guru, terkhusus orang tua kita, Bapak Haji Suntara beserta keluarga. Kita doain mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa diberikan sehat dan juga mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya di hadapan kita, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Syuja'i LC MSI. Kita doain juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Guru kita akhina Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asif Saifullah MA, kita doain juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Para asatidzah lainnya, para orang tua, pengurus DKM Masjid Jami Babul Huda, takziman dua tahriman saya dan kita semua, kepada mereka para tuan-tuan guru tak berkurang sedikit pun. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua, kepada mereka dan juga kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa berjumpa yang barangkali ya di antara para jamaah yang sering hadir di dalam pengajian rutin bulanan barangkali sudah separuh bosan lihat saya. Ini bosan pak kagak ini? Tapi alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita diberjumpakan kembali di tempat yang mulia ini bersama saudara-saudara kita, bersama guru-guru kita, bersama para orang-orang tua kita, bersama para orang-orang soleh. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah turunkan pintu keberkahan buat kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Sambil mengangkat tangan kita kepada Allah, jika di antara kita ada yang kurang sehat, mudah-mudahan sepulang dari sini Allah kasih sehat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang barangkali rezekinya seret, mudah-mudahan besok lancar dan berkah rezekinya. Jika sampai pada hari ini ada para jombloan, jomblowati yang barangkali belum berjodoh, mudah-mudahan ya Allah bukakan, Allah segerakan jodohnya, Allah entengin jodohnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah masuk di malam 7 Rabiul Awal. Sekaligus juga saya minta dibacakan suratul Fatihah. Karena tanggal 6 Rabiul Awal tadi di hari Sabtu, dan tanggal 6 Rabiul Awal 5 tahun yang lalu saya punya orang tua, saya punya ibu, ya istri daripada guru kita Al-Maqfulah Abuya Al-Walid Asy-Syaikh Haji Nur Anwar bin Al-Maqfulah Kiai Nurali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan almarhumah saya punya orang tua Ibunda Ustazah Hajah Nur Laila, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Laha al-Fatihah.
saat istri kita Abuya atau saya punya ibu wafat itu di malam Jumat. Itu saya baru pulang, saat itu sidang promosi doktoral. Dan di saat itu pula Abuya sudah turun kesadarannya. Wafatnya istri Abuya atau saya punya ibu di hari Jumat, hari Selasanya Abuya nyusul. Hanya berselang 4 hari. Saya minta sekali lagi kita bacain Fatihah buat guru kita Abuya. Karena bagaimanapun juga ya guru kita Abuya pernah ngajar di tempat ini. Pernah ngajarin kita, pernah bimbing kita, pernah nasehatin kita, pernah ngingetin kita. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan kepada kita, ya, ilmunya menjadi jari yang tak pernah putus untuk guru kita Abuya. Mudah-mudahan Allah angkat dan muliakan derajat guru kita. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang pernah belajar dengan beliau, ilmu yang pernah kita dapat dari beliau, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan ilmunya manfaat, berkah dunia dan akhirat. Lahu al-Fatihah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngingat orang tua kita yang sudah enggak ada. Tadi juga sudah disinggung juga oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Sujai mengenai ya, kapan Rasulullah SAW wafat. Sehingga kemudian kita diingatkan bahwa kita pun juga akan menyusul daripada orang-orang tua kita, kan begitu. Kalau sudah ajal tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqimun. Kalau ajal sudah datang, ada nggak yang bisa menghindar? Kita ingat presiden kedua Soeharto, berapa dokternya? 40 dokternya. Saatnya mati, mati nggak? Saya tanya. Pertanyaannya kita yang udah kagak punya dokter, jangan belagu kagak pengen mati. Karena satu saat pun kita juga bakal menyusul mereka, satu saat pun kita bakal apa? Ya, bakal wafat. Tetapi para jamaah sekalian, ya, meskipun takdir ajal sudah ditentukan, tetapi kita nggak boleh yang namanya putus asa. Ya Allah, saya mau udah bodoh, udah biarin dah, nggak belajar. Nggak boleh begitu. Ya Allah, saya pengen cepat mati. Boleh nggak? Makruh hukumnya minta mati. Makanya doa kita, Allahumma tawwil umurna ya Allah fi ta'atillah wa ta'atir Rasul. Nggak boleh tuh kita minta supaya kita cepat mati. Ya, apalagi cepatnya mati bukan dalam ketaatan kepada Allah. Na'udzubillahi min. Ya, ini mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur semua, ya. Karena saya lihat tadi muka-mukanya muka-muka senang. Saya lihat di sini muka-mukanya muka-muka bahagia. Saking bahagianya tertunduk semua. Tidur. Nggak apa-apa, ya. Saya jujur kalau acara ngelihat jamaah pules saya senang. Berarti saat itu tidak ada beban. Barangkali di rumah banyak beban, nyampe di sini dia pules, dia tidur, biarin. Jangan dibangunin. Ya, kalau perlu udah selesai makan baru dibangunin dia, ya. Kenapa kok kita hadir di tempat ini? Hati kita jadi tenang. Ya, sampai kita pules, bisa tidur, padahal di rumah ntar ini belum tentu kita bisa langsung tidur. Begitu nyampe di sini, baru boleh baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, udah pules. Ya. Karena disinilah ala bidzikrillahi tatmainnul, ada bacaan-bacaan zikir di tempat ini yang membuat hati kita menjadi tenang. Mudah-mudahan kita semua hati kita menjadi apa? Ya, tenang. Ada sebuah riwayat tentang Nabi Khidir.
Kan kita tahunya Nabi Khidir itu dengan Nabi Musa nih. Ya. Pada satu ketika Nabi Khidir berkeliling, ya, berjumpa dengan para waliullah. Kenapa Nabi Khidir ini berkeliling berjumpa kepada para wali-wali Allah? Karena ada satu yang ingin dipertanyakan oleh Nabi Khidir. Apa yang ingin dipertanyakan oleh Nabi Khidir kepada waliullah itu? Pertanyaannya adalah, apakah takdir itu bisa dirubah? Keliling tuh, bertemu dengan para waliullah, terus keliling. Sampailah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah guru, bukannya Nabi Khidir itu ya, dalam sebuah kisahnya itu hidup di zaman Nabi Musa. Ya, bukankah kisahnya sudah kita kenal dengan Nabi Musa? Betul-betul. Nabi Musa itu hidup di abad 12-13 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW hidup di abad 5 Masehi. Berapa abad tuh bedanya? 22 sampai 23 abad. 2200 sampai 2300 tahun. Tapi memang ini menjadi ikhtilaf. Sebab ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup bahkan sampai sekarang. Ada sebuah pendapat seperti itu. Begitu Nabi Khidir berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan pertanyaan yang sama kepada para wali-waliullah, dan kemudian dijawab langsung oleh Rasulullah SAW, ada ya bacaan atau amalan yang bisa merubah takdir. Amalan apakah itu? Bacalah sholawat. Sering-seringlah engkau membaca sholawat. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita banyak baca sholawat, yang tadinya celaka Allah ubah menjadi selamat. Amin. Yang tadinya sakit Allah ganti menjadi sehat. Amin. Yang tadinya susah Allah ganti menjadi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi saya katakan, untuk urusan usia memang sudah ada ajalnya. Tapi mudah-mudahan dengan sebab kita baca sholawat, ya, Allah panjangin usia kita. Amin. Ada sholawat namanya Tulul Umar. Ini saya baca, para jamaah ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tutilu biha jasadi wa umri wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tutilu biha jasadi wa umri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita baca salawat ya, yang hadir semua di sini jadi pada sehat semua. Amin. Panjang umur semua fi taatillah wa taatir ya Rasul. Ini sekarang ini kalau kita melihat berita ya, ada salah satu tukang ojek yang namanya Afan Kurniawan ya, dari rumah habis sholat asar nyari nafkah, kemudian ajalnya tiba. Ya apain tuh? Ya, dilindas ya. Ya apain? Inilah yang kemudian para jamaah sekalian mendapat sorotan dari dunia nih. Jadi sekarang ini
persoalan negara kita bukan hanya diketahui oleh bangsanya sendiri, ya, tetapi disaksikan oleh mancanegara. Yang kemarin udah mulai tenang, sekarang mulai bergejolak kembali nih. Gara-garanya ada satu kesalahan yang satu, kemudian mengakibatkan satu orang yang meninggal dunia, ngamuk yang lain. Saya mau tanya para jamaah sekalian, kalau ada keluarga kita yang kecelakaan, ya, dan kemudian dicelakai oleh seseorang, kira-kira kita marah atau kagak? Marah atau kagak? Kalau bangsa ini marah, wajar atau tidak? Wajar. Muncul kemudian nih pendapat-pendapat, tuh ngapain sih? Ya, pada rame-rame turun ke jalan demonstrasi, haram itu demonstrasi. Itu lihat tuh di Saudi Arabia kagak ada yang demonstrasi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di Saudi itu beda. Mereka punya sistem beda. Sistem mereka adalah monarki absolut, nggak sama dengan kita. Dalam undang-undang mereka, cara penyampaian pendapat mereka tidak dengan turun ke jalan. Biarkan itu menjadi kekhasan mereka. Biarkan itu menjadi urusan rumah tangga saudara kita yang ada di Arab Saudi. Karena sistem mereka adalah kerajaan. Tapi sedangkan kita di Indonesia ini sistemnya demokrasi. Ya, bukan kerajaan. Dipilih oleh rakyat, semua orang punya suara, semua orang bebas berpendapat, dilindungi oleh undang-undang. Betul nggak? Ya. Kemarin ada pemimpin 3 calon. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Masing-masing berkompetisi. Tapi begitu terpilih yang saat ini Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang kemarin tidak pilih wajib taat. Apalagi yang milih. Yang kagak milih aja wajib apa? Wajib taat. Tetapi perlu diingat para jamaah sekalian, ketaatan kita kepada mereka selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama mereka benar. Betul nggak? Kira-kira kalau mereka nggak benar, boleh nggak kita mengingatkan mereka? Kalau mereka nggak lurus, boleh nggak kita ngingetin mereka? Saya mau tanya para jamaah sekalian, jika ada kemungkaran di negeri ini, lawan atau diam? Saya tanya sekali lagi, jika ada kemungkaran di negeri ini, lawan atau diam? Jika ada kezaliman di negeri ini, lawan atau diam? Jika ada kemaksiatan di negeri ini, lawan atau diam? Takbir! 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 Ini tadi kata Pak Haji Saudara, biarinnya yang demo. Di sini kita demo juga ini. Ya. Nggak apa-apa para jamaah sekalian, kita nyampaikan aspirasi. Kita ngingetin para pemimpin-pemimpin bangsa yang barangkali sebab ucapan mereka yang khilaf. Wahai para pemimpin bangsa, Anda ketika berbicara hati-hati. Betul nggak? Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia ada di dalam engkau menjaga lidahnya. Jaga lidah kamu. Karena engkau adalah pemimpin kami, karena engkau adalah panutan kami, karena engkau adalah yang penguasa kami. Maka tolong jagalah lidah kamu. Jika engkau salah, izinkan kami untuk mengingatkan kalian. Setuju atau tidak? Kita doain ya, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin bangsa bisa terus istiqomah di dalam menjaga rakyatnya, menjunjung keadilan. Karena bagaimanapun para jamaah sekalian, pemerintah mereka juga adalah orang yang kita pilih, orang yang harus kita taati, Tetapi bukan berarti ketika mereka berbuat salah harus kita diamkan. Itu mah demonstrasi nggak ada di zaman Nabi. Baca sejarah makanya.
ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dakwah sembunyi-sembunyi, ya belum dakwah terbuka, belum hijrah ke Madinah, ada satu tempat yang disebut dengan Darul Arqam. Itu kalau yang haji ya atau yang umroh, itu tempatnya di sebelah mana, Guru? Itu tempatnya ya di dekat Bukit Sofa, di Bukit Sofa. Kan ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Yang dulunya tempat itu berada di pojokan. Berada di mana tuh? Di pojokan tuh, berada di pojokan. Sehingga kemudian itu menjadi tempat para sahabat yang memeluk agama Islam pengen belajar kepada Nabi. Nabi belum dakwah secara terbuka. Di situ tempatnya tuh. Kenapa tempat di situ? Jauh dari yang lain. Aman kalau belajar di situ. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab bergabung, masuk Islam, tambah kekuatan. Disitulah mulai dimunculkanlah dakwah secara terbuka. Konvoy Nabi bersama para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, menyuarakan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keliling Ka'bah tuh. Jadi yang namanya demonstrasi itu kan menunjukkan, ya, menunjukkan aspirasi, boleh nggak? Boleh, selama yang bagus. Ya, menunjukkan aspirasi yang dibenarkan oleh undang-undang, boleh atau tidak? Boleh, ya. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, biarkanlah saudara-saudara kita yang demonstrasi, ya, kita dukung jika memang yang diperjuangkannya adalah benar. Tapi bagaimana Pak Ustaz jika nggak benar? Kita kutuk mereka, kan begitu. Selama yang diperjuangkan oleh mereka adalah benar, kita akan dukung. Begitu juga pemimpin bangsa ini. Selama Anda bertindak benar, sampai kapanpun kita akan ikuti mereka. Mudah-mudahan bangsa ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pada pengajian bulanan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita jadi anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan soleha. Warga Cikarang, Masjid Babul Huda dan sekitarnya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.